Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi Gunawan dari Prodi Akuntansi. Di sini saya mendapatkan tugas tentang esai komprehensif tanggung jawab hukum akuntan publik. Dari tugas komprehensif ini mendapatkan 10 pertanyaan. Dari 10 pertanyaan ini saya akan menjawab satu persatu. Pertanyaan yang pertama yaitu analisis kesenjangan ekspektasi unggah. Sebuah perusahaan publik PT Tambung Makmur Tbk baru saja mengumumkan kerugian besar akibat fluktuasi harga komoditas global dan harus merestrukturasi utangnya. Padahal 3 bulan sebelumnya KAP ternama memberikan opini wajar tanpa pengecualian WTF atas laporan keuangannya. Para investor retail yang marah mengajukan gugatan class action terhadap KAP tersebut. Jelaskan secara mendalam konsep kesenjangan ekspektasi dalam audit. Analisis skenario di atas dengan membedakan secara jelas antara kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan resiko audit. Baik, jawabannya yaitu yang pertama, kesenjangan ekspektasi adalah perbedaan antara investor dan auditor dalam sebuah pengharapan terhadap peran dan tanggung jawab auditor berdasarkan standar profesional. Dalam kasus ini, investor kecewa terhadap auditor karena memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Dalam masalah itu, dapat dibedakan dengan 3 hal. Kegagalan bisnis terjadi apabila bisnis tersebut tidak mampu memenuhi harapan para investor karena terjadi kerugian dalam ekonomi atau bisnis, keputusan manajemen yang buruk. Ini di luar dari tanggung jawab auditor. Kegagalan audit terjadi apabila auditor salah memberikan pendapat audit karena tidak memenuhi persyaratan standar audit, yang dimana mereka gagal menemukan salah saji yang material. Yang ketiga, risiko audit adalah ketika auditor akan menyimpulkan setelah dilakukannya audit yang memadai bahwa laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar, ternyata dalam kenyataannya terdapat salah saji yang material. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu spektrum kelalaian dan penipuan. Dalam proses audit PT Cepat Logistik, seorang auditor senior menghadapi tekanan deadline yang ketat. Ternyata sebagian besar piutang tersebut fiktif. Meskipun auditor tidak memiliki niat untuk menipu investor, ia sadar telah mengabaikan standar audit SPAP secara signifikan. Pertanyaannya, definisikan 4 tingkat kegagalan auditor dalam memenuhi kewajiban profesionalnya. A. Kelalaian biasa. B. Kelalaian berat. C. Penipuan konstruktif. D. Penipuan fraud. Berdasarkan definisi tersebut, klasifikasikanlah tindakan auditor senior dalam skenario di atas dan berikan justifikasi yang kuat atas klasifikasi Anda. Jawaban yang kedua yaitu terdapat 4 kesalahan ketika auditor menjalankan tugas. Yang pertama yaitu kelalaian biasa, yaitu auditor kurang hati-hati dalam mengaudit tapi tidak kepikiran untuk menipu. Yang selanjutnya yaitu kelalaian besar, yaitu auditor lalai ketika mengaudit sehingga membiarkan bukti penting terbuang begitu saja. Yang ketiga yaitu penipuan konstruktif, yaitu auditor tidak kepikiran untuk menipu tetapi perlakuannya yang lalai dianggap memiliki niat untuk menipu yang dapat merugikan pihak lain. Yang terakhir yaitu penipuan, yaitu ketika auditor menipu secara sengaja dan menyembunyikan fakta agar hasil audit terlihat bagus. Dalam kasus PT Logistik, auditor mengabaikan prosedur konfirmasi atas piutang usaha yang nilainya material sehingga menyebabkan sebagian piutang fiktif. Meskipun tidak adanya niat untuk menipu, tapi belakangnya telah melanggar standar audit. Perbedaan antara kelalaian biasa dan kelalaian besar. Kelalaian biasa ketika auditor melakukan kesalahan tidak fatal atau tidak tahu dengan kesalahannya dan tidak ada niat untuk menipu. Kelalaian besar ketika auditor melakukan kesalahan fatal tapi dia tahu bahwa perbuatannya itu salah. Yang selanjutnya pertanyaan yang ketiga, tanggung jawab kepada klien dan pembelaan auditor. Kapandal dan rekan dituntut oleh kliennya PT Manufaktur Presisi karena gagal mendeteksi skema skimming pencurian kas sebelum dicatat yang canggih yang dilakukan oleh beberapa karyawan bagian penjualan selama 2 tahun. Kapandal dan rekan mengajukan pembelaan dengan menunjukkan 2 poin. Surat perikatan. Yang pertama, surat perikatan menyatakan bahwa audit dirancang untuk mendeteksi salah satu material.
Yang kedua, dalam manajemen letter tahun sebelumnya, KAP telah mengidentifikasi kelemahan signifikan dalam pengendalian internal atas penerimaan kas dan merekomendasi perbaikan. Pertanyaan yaitu analisis tanggung jawab hukum KAP Handal dan rekan kepada kliennya. Evaluasilah kekuatan dari 2 poin pembelaan yang diajukan oleh KAP. Fokuskan analisis Anda pada konsep one prestasi dan pembelaan kelalaian kontributif. Baik, jawabannya yaitu yang nomor 3. KAP Handal dan rekan dituntut PT Manufaktur Presisi karena menganggap bahwa kegagalan mendeteksi skema skimming atau pencurian uang selama 2 tahun oleh sebagian karyawan penjualan. Maka untuk pembelaan KAP mengajukan 2 poin. 1. Surat perikatan. Yang kedua yaitu dalam manajemen letter sebelumnya. Dalam konsep hukum terdapat 2 poin dalam tanggung jawab auditor. Poin yang pertama yaitu one prestasi. Jika tidak melaksanakan audit sesuai standar profesional dalam kontrak tersebut, auditor dianggap melanggar perjanjian. Akan tetapi dalam kasus ini tanggung jawab auditor telah sesuai dalam surat perikatan. Poin yang kedua yaitu kelalaian kontribusi. KAP telah menemukan kelemahan dan merekomendasikan surat kepada pihak manajemen. Akan tetapi dibiarkan begitu. Oleh karena itu, klien juga bersalah atas terjadinya kerugian karena tidak merekomendasi. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat, tanggung jawab kepada pihak ketiga. Pertanyaannya, KAP Tulus mengaudit PT Properti Megah. KAP Tulus mengetahui bahwa laporan audit tersebut akan digunakan oleh kliennya untuk mengajukan pinjaman besar ke sindikasi perbankan yang terdiri dari Bank A, Bank B, dan Bank C untuk membiayai proyek baru. Laporan audit PT terbit dan sindikasi perbankan tersebut memberikan pinjaman 1 tahun kemudian PT Properti Megah bangkrut karena salah saji material dan pengakuan pendapatan propertinya. Pertanyaannya, jelaskan 3 pendekatan utama dalam yurisdiksi common law mengenai tanggung jawab auditor kepada pihak ketiga atas kelalaian biasa. 1. Doktrin ultramarez, 2. Doktrin testament, dan 3. Doktrin foreseeable. Terapkan 3 doktrin ini pada skenario di atas. Baik, jawabannya yang nomor 4 yaitu maka terdapat 3 doktrin tanggung jawab auditor kepada pihak ketiga. Yang pertama, doktrin ultramarez. Auditor tidak bertanggung jawab kepada bank-bank tersebut karena bukan penerima manfaat utama. Oleh karena itu, auditor tidak bisa dirunut oleh bank-bank tersebut karena kelalaian biasa tidak cukup menimbulkan kewajiban dan tidak adanya privacy of contract antara bank-bank tersebut dan auditor. Yang selanjutnya yaitu doktrin restatement of torts. Auditor bertanggung jawab kepada bank-bank yang menggunakan laporannya. Ketika auditor mengetahui bahwa laporan tersebut akan digunakan, maka di situ auditor bertanggung jawab agar laporan itu benar dan akurat. Yang terakhir yaitu doktrin foreseeable user. Auditor bertanggung jawab kepada siapa saja yang memakai laporannya itu walaupun tidak tahu atau belum memberikan laporan di masa lalu. Jadi doktrin yang adil yaitu restatement of torts karena KAP Tulus tahu bahwa laporannya itu akan dipinjamkan ke bank oleh PT Properti Megah. KAP Tulus bertanggung jawab jika laporannya itu bisa menyebabkan kerugian. Selanjutnya pertanyaan yang kelima yaitu tanggung jawab hukum di pasar modal. Pertanyaannya yaitu mengacu pada prinsip-prinsip yang mendasari Securities Act of 1933 DAS. Jelaskan perbedaan fundamental tanggung jawab auditor dalam konteks IPO dibandingkan dengan audit regulator. Secara spesifik apa yang harus dibuktikan oleh investor untuk dapat menuntut KAP dan sebaliknya apa pembelaan utama yang harus ditunjuk oleh KAP dan jelas dan yakin untuk membebaskan diri dari tanggung jawab. Jawabannya yaitu nomor 5. Dalam kasus ini jika melihat pada hukum auditor bertanggung jawab pada prinsip Securities Act of 1933 melihat dari prinsip tersebut, auditor bertanggung jawab apabila terdapat kerugian bagi investor jika terdapat salah saji material akibat dari perbuatannya yang kurang hati-hati dalam bekerja. Akan tetapi, KAP jelas dan yakin bisa membela dirinya dengan cara memastikan bahwa laporan keuangan telah sesuai standar profesional dan mereview kembali sampai dengan tanggal laporan audit tersebut. Pertanyaan yang selanjutnya yang nomor 6 yaitu jelaskan tanggung jawab auditor terkait perdagangan saham di pasar sekunder. Kontraksikan beban pembuktian bagi investor dalam kasus ini dengan kasus IPO soal nomor 5. Berikan perhatian khusus pada konsep splinter niat untuk menipu dan jelaskan mengapa putusan kasus Hollweder, Ernst dan Ernst menjadi sangat penting dalam mendefinisikan tanggung jawab auditor di pasar sekunder.
Baik, jawaban yang keenam yaitu dalam kasus ini, jika terdapat kesalahan besar dalam laporan keuangan, auditor dapat bertanggung jawab penyebabnya karena investor membeli saham yang menunjukkan laba mengesankan. 6 bulan kemudian, perusahaan mengoreksi laporan keuangan yang berubah menjadi rugi. Akan tetapi, menurut konsep Skinner, yaitu pengetahuan dan maksud untuk menipu, diperlukan sebelum akuntan publik dinyatakan melanggar peraturan. Melihat dalam kasus ini, auditor ceroboh dalam memeriksa laporan keuangan. Kecerobohan dianggap sebagai perilaku yang disengaja. Kecerobohan tersebut dianggap cukup untuk menuntut kewajiban menurut peraturan 10B-5. Selanjutnya pertanyaan yang ketujuh yaitu tanggung jawab pidana. Pertanyaannya, bedakan secara jelas antara liabilitas perdata dan liabilitas pidana bagi seorang akuntan publik. Analisislah tindakan partner Kap tersebut dalam konteks hukum pidana. Mengapa tindakan seperti obstruction of justice atau penghancuran dokumen dapat membawa konsekuensi pidana yang berat bagi auditor? Jawabannya yang nomor 7 yaitu terdapat perbedaan antara liabilitas perdata dan liabilitas perdana dalam akuntan, yaitu 1. Liabilitas perdata, yaitu adanya kesalahan yang disebabkan oleh auditor yang menyebabkan kerugian terhadap klien atau investor karena kelalaiannya dalam bekerja. Liabilitas perdana, yaitu kesalahan bila merusak dokumen penting sebagai bukti penting laporannya tersebut. Melihat kasus partner Kap, ini merupakan kasus pidana dan bukan kelalaian auditor karena telah menghapus bukti penting dan menghalangi proses pengadilan yang menyebabkan klien atau investor mengalami kerugian besar. Yang selanjutnya pertanyaan yang 8 yaitu jelaskan dan evaluasilah berbagai langkah atau respon kolektif yang dapat diambil oleh organisasi profesi IAP dan regulator seperti OJK dan PPP untuk mengelola dan mengurangi risiko likuiditas yang dihadapi akuntan publik. Baik, jawabannya nomor 8 yaitu untuk itu organisasi profesi seperti IAP dan regulator seperti OJK mengambil langkah sebagai berikut. Organisasi profesi seperti IAP akan mengurangi resiko tuntutan hukum dengan cara 1. Mencari perlindungan dan proses pengadilan atau litigasi yang tidak terpuji. 2. Meningkatkan kinerja auditing agar dapat memenuhi kebutuhan para pemakai dan lebih baik. Yang ketiga, mendidik para pemakai mengenai batas-batas auditing. Selanjutnya yaitu regulator seperti OJK akan mengambil langkah yaitu 1. Menerapkan manajemen risiko yang efektif. 2. Meningkatkan kualitas audit menjadi lebih baik lagi. 3. Selalu mencatat segala komunikasi dengan klien. Baik, pertanyaan yang selanjutnya nomor 9 yaitu perancanglah sebuah program atau kerangka kerja praktis yang terdiri dari 4 pilar utama yang harus diterapkan oleh Kap Anda untuk meminimalkan liabilitas hukum. Jelaskan setiap pilar secara rinci dan berikan contoh tindakan spesifik di bawah masing-masing pilar. Jawaban nomor 9 yaitu 4 pilar utama yang harus diterapkan Kap Anda yaitu 1. Manajemen penerimaan klien. Kap sebaiknya memeriksa rekam jejak klien terlebih dahulu supaya tahu bahwa klien tersebut memiliki masalah hukum atau memiliki reputasi baik tidaknya. Yang kedua, pengendalian mutu perikatan. Kap harus sering melakukan review dan mengawasi agar tidak adanya kesalahan dan standar audit harus sesuai. Yang ketiga, etika dan independensi. Auditor harus tetap selalu menjaga profesionali agar tidak mudah terpengaruh. Yang terakhir yaitu dokumentasi dan tanggung jawab. Harus selalu mencatat data dan kejadian penting untuk menjadi bukti jika terdapat kesalahan. Soal yang 10 yang terakhir yaitu analisis potensi tanggung jawab hukum Kap. Cermat kepada dua pihak, kepada klien PT Resto Enak. Apakah Kap cermat dapat dituntut oleh kliennya meskipun ini bukan perikatan audit? Gunakan prinsip dari kasus seperti 1136 Tenscroft Max Rosberg. Yang kedua, kepada pihak ketiga KSP maju bersama, apakah Kap cermat dapat dituntut oleh KSP atas dasar kelalaian meskipun Kap tidak tahu KSP akan menggunakan laporan tersebut? Jawabannya yang terakhir nomor 10 yaitu tanggung jawab hukum KP cermat kepada dua pihak. Yang poin pertama kepada klien. PT Resto Enak akuntan publik bertanggung jawab karena gagal mendeteksi skema penggelapan yang dilakukan oleh manajer meskipun tidak ditugaskan untuk mengaudit laporan keuangan tersebut. Maka Kap bisa dituntut karena wan prestasi atau kelalaian kontribusi. Poin yang kedua kepada pihak ketiga, KSP maju bersama. Terdapat beberapa doktrin sebagai berikut. Yang pertama yaitu
Restatement of tort. Auditor bertanggung jawab karena tahu bahwa laporan tersebut akan digunakan oleh pihak ketiga. Yang kedua yaitu foreseeable user. Auditor bertanggung jawab kepada siapa saja yang memakai laporannya, walaupun tidak tahu sekalipun tentang laporan tersebut. Baik, segitu jawaban esai dari komprehensif saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.